wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Daniar, mahasiswa PPG Dalja kategori 1 gelombang 2, mahasiswa Universitas Pasundan tahun 2023. Asal sekolah dari SMK Negeri 3 Banjar. Untuk itu mohon izin kepada Bapak dosen, Ibu dosen untuk melaksanakan ujian kinerja pada tanggal 12 Juni 2023 pukul 10:05. Untuk itu dimohonkan kritik dan sarannya demi kemajuan anak peserta didik kami di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dianda Hina, mahasiswi Unpas PPG Dalja tahun 2023 asal sekolah dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Banjar. Selamat pagi. Marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Untuk itu kepada KM untuk menyiapkan lagu wajib nasional. Berkibarlah benderaku, lambang suci yang tak pernah di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujian bangsa, siapa berani menurunkan kau serentak rakyatku membela. Sang merah putih yang berkibar, berkibarlah selama-lamanya. Materinya kemerdekaan berpendapat warga negara itu terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28E ayat 3. Nah, di situ ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI 1945, mengamanatkan. Nah, isinya ya nak ya, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berpendapat di Indonesia sudah merupakan sebuah hak yang dilindungi oleh konstitusi. Karena semua orang bisa bicara. Orang-orang yang mengerti hidup sebelum 1998 itu akan menyadari betul betapa pentingnya kebebasan yang kita punya sekarang ini, sehingga semua orang itu bisa bicara. Pada Kak Aji mau menanggapinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Satya. Izin menanggapi Ibu, hoak versus kebebasan berpendapat. Indonesia telah melakukan amandemen 4 kali dan konstitusi baru kita itu mengakomodir atau menampung kebebasan kita. Kebebasan ini penting bagi kreativitas publik. Kebebasan inilah nanti yang menghidupkan ekonomi kita. Kebebasan ini akan mengembangkan kehidupan kita, menciptakan kelas menengah, menciptakan kreativitas yang tidak sanggup dilakukan oleh negara, dan dibiarkan rakyat yang menyelesaikannya. Masalah infrastruktur pembangunan jalan yang dari dulu bolong-bolong gak jadi jebret, selesain semua gitu nggak bisa ya, kayak harus dicicil gitu. Ini apa sih? Lo nyicil KPR atau apa pemerintah nih, mohon maaf. Inilah awal mulanya Bima Yudo Saputra mengkritik jalanan rusak di Lampung yang tak kunjung diperbaiki. Dari kritikannya tersebut ternyata berbuntut panjang. Keluarga Bima disebut-sebut juga mendapatkan intimidasi. Sebenarnya tuh gue di sini baik-baik aja, tapi gue takut orang tua gue loh. Apalagi bokap gue kan. Pokoknya gue ngeliat bokap gue tadi kayak nangis gitu kan.
Bokap gue diancem loh. Nyokap gue kayak tenang-tenang aja karena kan dia bakul jagung doang. Siapa yang mengancam? Ini belum diketahui. Untuk itu siapa yang akan menanggapinya? Bagaimana Neng Amel? Ya, yang saya simak dari video di atas, yang dilakukan oleh Bima merupakan salah satu kebebasan berpendapat melalui sosial media. Dapat dilihat dari era sekarang kita bisa mengemukakan pendapat lewat tajam dan berkembang begitu pesat melalui media sosial. Tetapi dari sisi lain kita juga harus berhati-hati dalam berpendapat karena bisa mengakibatkan dampak yang negatif seperti dalam video tadi. Betul. Disebutkan bahwa orang tua Bima Ya, diancam. diintimidasi ya. Ya. Dan di sisi lain juga seharusnya para pemerintah tidak saling lempar tanggung jawab, seharusnya tetap melakukan kerjasama untuk membangun daerahnya yang maksimal. Ya. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 273. Ini adalah satu kasus lagi. Saudara, seorang siswi SMP dilaporkan ke polisi usai mengkritik Pemkot Jambi. Ia dilaporkan atas kasus Undang-Undang ITE. Kami sengaja menyamarkan identitas perempuan ini karena masih di bawah umur. Awalnya, siswi SMP ini memprotes aktivitas sebuah perusahaan hingga membuat rumah neneknya rusak. Ia pun meminta bantuan kepada wali kota Jambi untuk melakukan tindakan. Tak mendapat tanggapan dan solusi, siswi SMP ini emosi hingga melakukan sejumlah kritikan kepada wali kota Jambi yang diunggah di akun media sosialnya. Namun menurut pihak Pemkot, ada kata-kata yang dianggap tidak pantas dalam kritikan. Melalui Kabak Hukum Pemkot Jambi, Muhammad Gempa, Awal John Putra, siswi SMP ini dilaporkan ke polisi. Tolong Pak, tinjau rumah nenek kami Hapsah Pak. Permasalahan nikah sudah dari lama Pak. Karena kebijakan Bapak, rumah nenek kami jadi kayak gitu Pak. Tolonglah Pak. Bapak punya izin sama perusahaan itu Pak, 20 ton. Tapi kan Bapak wali kota, Bapak pejabat yang dipilih oleh rakyat Pak. Tolonglah Pak, tinjau Pak, permasalahannya tolong diusut. Kamu kan minta 1,3 miliar. Pak, ada AT Pak, kami minta kayak gitu Pak. Itulah salah dari Pemkot Pak. Jadi jangan aneh pula foto kamu ini ya. Dan inilah video saat ia meminta bantuan wali kota Jambi, Syarif Fasya, untuk melihat kondisi rumah neneknya. Siswi SMP ini meminta sang wali kota menindak aktivitas perusahaan karena sudah membuat sejumlah kerusakan. Wali kota pun tak bisa berbuat banyak dan meminta siswi SMP menemui pihak perusahaan sendiri. Tapi kan Bapak wali kota, Bapak pejabat yang dipilih oleh rakyat. Untuk itu siapa yang akan menanggapi? Silakan Nurhayati. Ya. Izin menanggapi Ibu. Silakan. Seharusnya pejabat negara di pusat memberi perlindungan hukum, jangan sampai kritikus yang membuka kebobrokan pejabat daerah dijadikan target kekejaman. Dan seharusnya pemerintah pusat mempunyai tim khusus untuk memantau seluruh pejabat provinsi dan daerah seluruh Indonesia agar mereka tidak semena-mena. Nah, sekarang kalian maju pada LKPD. LKPD dikerjakan untuk menjadi kelompok kecil ya. Kelompok kecil kalian terdiri dari 3 kelompok. Kelompok 1 ya, Galuh, kelompok 2 Selomita, kelompok 3 Neng Amel ya, dan teman-teman semua. Silakan kalian klik linknya yang telah dibagikan di WA Group. Sudah dicek, ada di WA Group, barusan dibagikan. Nah, di situ kalian buka linknya adalah live worksheet ya, betul? Setelah itu kalian masuk di live worksheet ya, di sini. Nah, ini tentang apa? Tentang kemerdekaan berpendapat. Subtemanya adalah hak kemerdekaan berpendapat setiap warga negara Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 ya.
Nah, petunjuknya ya, penggunaan LKPD, petunjuk pelaksanaan LKPD, pengerjaan LKPD dalam menjawab dan menganalisis pertanyaan atau soal yang tertera pada lembar kerja peserta didik ini wajib untuk dibaca oleh setiap peserta didik sebelum memulai proses diskusi atau pengerjaan LKPD. Aturan umum dalam pengerjaan LKPD adalah sebagai berikut. 1. Jangan lupa membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Saat memulai mengerjakan LKPD, mengetik live worksheet di Google, kemudian masuk ke link ya, yang HTTP itu udah dibagikan ya. Masuk, sudah semua masuk? Nah, izin berpendapat pada lembar LKPD yang tertulis di media izin berpendapat pada lembar LKPD yang tertulis di media sosial. Terdapat beberapa polisi yang sedang menghakimi warga dengan cara kriminal. Tindakan tersebut tidak baik untuk dicontoh karena seharusnya seorang polisi harus memiliki sikap yang bijaksana sehingga kebebasan berpendapat yang berujung kekerasan antara polisi dengan para pendemo. Apakah Polri berwenang memukul demonstran? Jawaban pernyataan tersebut tentu jelas tidak boleh. Polisi dilarang terpancing emosi, apalagi memukul massa saat bertugas dalam pengendalian massa. Terima kasih. Izin menjawab, Bun. Dari gambar yang kedua adalah gambar dari seorang pria yang ditutup kedua matanya menggunakan tangan dan mulutnya juga ditutup oleh tangan. Gambaran di atas merupakan sebuah gambaran di mana dari seseorang yang tidak diberikan hak untuk menyuarakan kebebasan berpendapat, di mana mulut dan matanya ditutup adalah sebuah kiasan untuk menggambarkan kesulitannya untuk berpendapat dan melihat suatu kebenaran yang ada di depan matanya. Refleksi. Baik, perkenalkan nama saya Galuh Santos. Pada bagian refleksi, Bu, situ poin 1 ada kegiatan apa yang belum dilaksanakan pada hari ini. Untuk kegiatan yang belum dilaksanakan hari ini yaitu yang pertama ada kesimpulan, kemudian evaluasi. Kriteria terdapat hasil belajar pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajarannya sangatlah menyenangkan dan sangat bisa dimengerti. Membantu peserta didik mengembangkan sikap dan persepsi positif tentang tugas-tugas belajar di kelas. Juga berpikir kreatif dan juga tekun dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Lanjut kesimpulan. Jadi kesimpulannya semua orang mempunyai hak untuk bebas berpendapat. Betul. Seperti terdapat pada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, ada kalau gitu. Kita ice breaking ya, Nak ya. Untuk tiap kelompok ada peserta didik yang teraktif. Hadiahnya tidak seberapa, tapi semoga membuat kalian selalu bersemangat dalam mata pelajaran yang Ibu ampu ya. Silahkan Kak Tabia, terima kasih. Terima kasih Kak. Temannya untuk berdoa. Alhamdulillah ya. Kegiatan pembelajaran hari ini dapat kita akhiri ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Akhirul kata, maafkan apabila banyak terdapat kesalahan ya. Hati-hati di jalan, sampaikan salam ibu untuk orang tua kalian di rumah. Jaga selalu kesehatan dengan tidak makan sembarangan, dengan tidak tidur terlalu malam ya. Jangan main-main saja, meskipun kalian sekarang menghadapi liburan, tapi liburan yang bermanfaat saja ya, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.